Tapi jangan sekali-kali Anda menyakiti hati seorang penulis jika nama Anda tidak ingin kekal dalam karyanya. Luar biasa, woi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan kita di Simposium Today. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang tulis menulis, tentang literasi, tentang banyak hal. Makanya Simposium Today telah mengundang salah satu tamu yang akan membahas tentang itu. Di samping saya sudah ada kenapa Kak ya? Saya sebenarnya penerjemah saja ini. Oh. Takut ada kelompok-kelompok yang tunanetra gitu. Oh, luar biasa. Oh, mungkin nanti ya itu saran buat Simposium Today ya Kak ya. Maaf ya agak interupsi sedikit. Nah, di samping saya sudah ada Kak Thorik Aziz Jayana. Halo, silakan disapa Simposium Today Kak. Hai. Nah, Versi cowok. Hai. luar peka gender banget ya untuk Iya. untuk yang cewek agak manis gitu ya. Oke, gini Kak. Sosok Thorik Aziz Jayana ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, yang kalau nggak update ya nggak tahu. Jadi Najis bedah. Kalau nggak tahu saya najis bedah. Ayo lanjut aja. jadi Kalau orang nggak tahu saya itu najis loh. iya, Termasuk iya. lu. Lu. Sok Jadi- nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke, jadi buat teman-teman yang nggak tahu rugi ya. Jadi kalau yang nggak tahu Kak Thorik Aziz Jayana rugi. Nah, silakan mungkin buat teman-teman yang belum tahu, saya izinkan kepada Kak Thorik untuk menjelaskan sedikit tentang pribadinya. Sedikit saja Kak. Lu apa yang mau dijelaskan Mbak Winda? Nama dari Kak Thorik. Kak Thorik ini dari mana? Asal dari apa? Saya itu termasuk gen laki-laki ya. Gen laki-laki dan spesies manusia modern lah. Tapi jiwa purba. Jiwa purba tapi hati malaikat lah ya. Oh, Masya Allah, ya, subhanallah. Tapi saya itu awalnya berasal dari alam malaikat, ditarik oleh Tuhan ke alam rahim dan dilahirkan ke alam kubur. Ke alam dunia maksudnya. Ya gitu aja tentang diri saya, nggak ada yang spesial kok. Dilahirkannya di tanah mana Kak? Saya itu asal Madura. Ya, Tulen lah. Keturunan saya memiliki keturunan dengan Joko Tingkir. Tapi Joko Tingkir bukan Joko Tingkir yang ada di film itu, tapi Joko Tingkir ini. Apa sih tukang pacul sawah itu loh. Oh, Iya, luar di rumah itu ada Joko Tingkir, tapi tukang pacul sawah itu mbah saya. Mbah saya namanya Joko Tingkir. Bin Sirat. Nah, Sirat itu ayah saya. Oh, jadi ya, sebelum langsung sama sanat-sanatnya ya. Jadi buat teman-teman yang belum kenal rugi kalau nggak kenal. Nah, menyinggung tentang profesi. Saya itu pekerjaan utamanya adalah pengangguran lah ya. Jangan salah lah ya. Pengangguran itu pekerjaan mulia Mbak Winda ya. Iya. Yang selama ini oleh orang-orang, terutama orang tua Indonesia, itu menginginkan anaknya untuk kerja. Padahal menganggur itu pekerjaan yang sangat sulit, Iya, sangat. berat ya. Saya ini pengangguran loh sekarang. Pekerjaan utama saya menganggur, tapi sampingan saya ya ngajar gitu loh. Nulis itu cuma sampingan doang. Pekerjaan utamanya nganggur. Saya tuh nganggur dari jam 7 sampai jam 7 malam. Setelah itu tidur. Tidur itu tidak boleh malam-malam ya. Tidurnya harus jam 11. Kalau lebih dari jam 11 berarti Berubah jadi sesuatu. enggak. Saya harus tidur semuanya diatur, harus opsional, harus teratur ya. Jadi saya tidur jam 11, kalau lebih dari jam 11 saya telat nganggur besok itu. Oh. Jadi saya nganggur itu tetap tertata gitu loh. Ngajarnya itu ngajar anak SD, ingusan. Ingusan dan memelihara kambing aja gitu doang. Oh, luar biasa pekerjaan yang mulia ya. Bagaimana kita Enggak mulia banget sih. iya kan menganggur setidaknya itu lebih mulia kan Kak? Menganggur mulia enggak sih? Tolong di komen ya. Mas Adam nganggur mulia. Ini kayaknya saya pertama kali podcast di sini nih. Ketemu sama presenter
jadul nih kayaknya nih. Masa menganggur dianggap profesi mulia gitu. Salah loh kak. Dari orang-orang menganggur mereka menghasilkan inspirasi. Iya juga ya. Bisa jadi dari karena orang menganggur itu tidak bertaubat, gitu kan, ingat tidak dosa. banyak melakukan dosa ya orang menganggur. Iya, masuk juga sih banyak. Betul ya. Jadi pekerjaan Kak Tori sudah dijelasin tadi ya. Salah satu pekerjaan utamanya adalah menganggur, sampingannya banyak. Nah, tentang sosok Kak Torik yang kita tahu bahwa mungkin teman-teman belum tahu Kak Torik ini seorang penulis. Cuman agak karena rendah hati jadi tidak disinggung di profesi. Seperti itu betul ya Kak ya? Betul 12% sih. 12% dalam hidup saya memang untuk menulis gitu loh. Tapi kayaknya bukan menulis loh Mbak Winda sekarang ya. Apa sekarang Kak? Pengetik loh. Kalau penulis itu ya tulis pakai inilah pakai. Karena saya tidak Secara mau esensi, merubah. secara Saya tidak teknis. mau merubah kosakata loh ya. Saya tetap berpatokan pada kamus besar bahasa Indonesia yang luhur. Iya. Jadi menulis itu adalah profesi yang menulis. Tapi saya pengetik ya, pengetik pendapat orang. Saya tulis, saya ketik-ketik semua jadi buku gitu loh maksudnya. Iya, tapi kan secara teknis aja kan Kak. Oh iya Makanya iya. saya tetap menulis. Ya Makanya iya saya sih. tetap menulis. Khusus Mbak Winda saya penulis, khusus Mbak Winda saya Oh, penulis iya, ya. siap. Nah, saya tanya dulu, dari beberapa tahun ini sudah berapa tulisan Kak yang sudah dihasilkan? Saya itu aktif menulis pada semester 5 deh. Menulis buku loh ya. Tapi sebelum itu saya menulis di koran-koran, di opini, di majalah-majalah sekolah itu loh. Itu pertamanya. Tapi menulis buku itu saya tahun 2015. Pertama. Terbit tahun 2015. Sampai sekarang itu sudah sekitar 20-an buku loh ya. Luar biasa, silakan pemirsa juga ikut tepuk tangan, luar biasa. Tepuk tangan lo ya. Sudah 20 Tolong tepuk tangan yang meriah. Iya, sudah 20 buku. Itu pencapaian luar biasa seorang mujtahid muda. 6 tahun ya Kak? 6 tahun berarti dari tahun 2015 sekarang. Iya, sudah 6 tahun, menghasilkan 6 tahun ya. 20 6 tahun ya. Rata-rata genrenya apa itu Kak 20 buku itu? Karena pertama saya itu nulis buku-buku non-fiksi keagamaan. Buku non-fiksi keagamaan itu ini yang menarik ini Mbak Winda ya. Buku pertama saya itu judulnya Meneladani Semut dan Lebah. Itu yang menerbitkan Gramedia Corporation. Tepuk tangan kedua. Tepuk tangan, lanjut Kak. Tepuk tangan ketiga. Terus aja gitu. Iya. Itu yang menerbitkan Gramedia Corporation. Oh, jadi langsung penerbit besar ya gitu Iya, ya? ya gitulah. Itu judulnya Meneladani Semut dan Lebah loh ya. Itu terinspirasinya dari mana? Dari semut dan lebah gitu ya? Terinspirasinya justru dari laba-laba. Tersinggung dong laba-laba kan? Sebenarnya saya itu terinspirasi dari laba-laba. Karena laba-laba pada waktu itu memakan lebah gitu loh. Oh. Ada lebah yang masuk ke perangkap laba-laba. Akhirnya dimakan sama laba-laba. Loh kok kasihan saya sama si lebah ini loh ya. Jadi setidaknya tercatat dalam sejarah bukunya Kak Torik gitu ya? Makanya saya berusaha mencari fakta-fakta tentang lebah. Ternyata lebah dan semut. Iya, saya tulis aja Meneladani Semut dan Lebah gitu loh. Itu tahun buku pertama? Itu 2015. Saya terbit pertama langsung ke Gramedia dong. Saya dikabari oleh editor bahwa buku saya terbit, saya langsung ke Gramedia Surabaya. Ya di Surabaya sih kayaknya. Itu di sana karena buku motivasi loh ya. Saya cari di rak motivasi keagamaan. Saya cari buku-buku saya. Ada Warnanya kuning. Saya cari, alhamdulillah tidak ada ya. Ternyata ada di rak mana Kak? Ternyata saya keliling-keliling ketemunya di rak pertanian. Rak bertani. Tapi setidaknya bukan Aneh. di rak. Saya ketemunya di rak pertanian dan peternakan. Berarti selama saya ini dikira mengajari untuk beternak lebah gitu loh. Ini kan aneh loh ya. Dikira beternak lebah dan semut apa gitu loh. Jadi saya kasihan kepada orang-orang yang membeli buku saya itu sebenarnya. Oh, ini harapannya bisa beternak ternyata motivasi. Ternyata timbulnya motivasi. Ayo bersedekah. Ya. Isinya kan bersedekah buku saya. Ayo bersedekah, nanti bersedekah semua. Nggak jadi beternak sebenarnya. Luar biasa. Karena mereka dibohongi dengan judul sebenarnya gitu loh. Saya kasihan sebenarnya. Jadi kepada pembeli buku saya yang menemukan buku saya di rak
peternakan, mohon maaf loh ya, itu bukan kesalahan saya, itu kesalahan dari distributor mungkin ya. Tata letaknya gitu Itu ya. tata letaknya yang kurang bagus gitu loh. Iya. Lalu selain itu Kak, buku-buku apa lagi? Cenderungannya kemana? Saya itu setelah itu menulis buku Diva Press ya. Itu judulnya tentang jangan-jangan dia jodohmu gitu. Jangan-jangan dia jodohmu, itu Diva Press. Itu inspirasinya dari mana? Nah, itulah pertanyaan saya gitu loh. Saya sampai sekarang itu kok saya jomblo gitu. Padahal saya sudah mendefinisikan perjodohan itu apa, bagaimana mencapai penjodohan yang bagus menurut Islam gitu. Tapi sekarang saya masih jomblo gitu loh. Ya, terinspirasi buku itu dari mana Kak kalau Itu sebenarnya terinspirasi dari teman-teman saya yang banyak putus gitu Jadi loh. ya, tentang buku kedua tadi yang sudah disebut, jangan-jangan dia jodohmu, itu terinspirasi dari sosok yang sudah disebutkan tadi. Gak bisa saya singgung lagi karena bakalan nunggu 7 jam. Nah, untuk untuk buku-buku yang lain Kak, itu gimana ceritanya? Mungkin 3 aja dulu ya, kalau disebut 20 Itu karena ibu saya wafat pada waktu itu, 2016 ibu saya wafat. Itu mendatangkan berkah. Berkah seperti apa Kak? Jadi kalau orang lain, anak-anak lain itu ibunya wafat nangis, saya bahagia. Kok bisa gitu? Bahagianya kayak gimana itu? Ya karena saya juga yakin sekarang. buat apa kematian itu untuk ditangisi, karena orang yang sudah meninggal itu bersatu dengan Tuhan sebenarnya. Luar biasa. Ketika saya mendengar ibu saya meninggal, akhirnya saya, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kok sudah Di samping saya lebih- tertekan secara psikologis di keluarga loh ya. Iya. Enggak. Jadi ibu saya itu meninggal pada waktu itu. Akhirnya karena ibu saya meninggal, saya menulis 3 buku. Langsung 3 buku. 3 buku. Yang enggak terbitnya tidak berbarengan sih, tapi saya menulisnya berbarengan. Itu judulnya Tuhan. Maaf, apa sih? Judulnya yang pertama itu tentang ibu. Ketika ibu telah tiada. Kemudian buku keduanya itu Tuhan aku titip ibu. Kemudian yang ketiga itu ibumu surgamu. Itu tentang motivasi ibu loh ya. Jadi dipersembahkan untuk sosok ibu. Itu saya persembahkan untuk sosok ibu yang sangat merubah kehidupan saya, merubah pandangan hidup saya untuk selamanya. Luar biasa. Jadi sebuah kepergian seseorang itu bisa melahirkan berkah. Kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Betul begitu ya Kak ya? Iya, kita harus melihat segala sesuatu tidak harus terpuruk. Kita harus memahaminya secara positivistik. Jadi walaupun kita harus menggali setiap fenomena yang terjadi pada kita harus menggali makna positifnya gitu loh. Ya gitulah. Tapi dibanding Mas Aang, saya lebih Jadi kepergian ibu ini lebih menguras saya untuk menangis sih sebenarnya. Maaf, ini kesalahan dari Simposium Today tidak menyediakan tisu ya. Iya. Ya, lanjut gimana Kak? Ya itu sih. Kemudian dari situ saya mulai terkenal di dunia dan akhirat. Nama saya terukir di langit. Yang Dikenal mengukir oleh siapa, malaikat. Ya malaikat. Oh, malaikat ya. Karena saya persembahkan semua royalti saya untuk anak fakir miskin, Luar biasa. anak yatim. Semoga ini bisa memotivasi yang lain ya. Luar biasa. Itu tepuk tangan keempat. Karena sudah memotivasi untuk ya itu ya. Semua royalti saya dari pertama saya kali dapat, saya sedekahkan pada anak yatim dan fakir miskin. Saya mulai dari menulis tidak pernah menyisikan itu untuk kepentingan saya, tidak. Saya semua sedekahkan, 100% saya sedekahkan untuk fakir miskin. Termasuk adik-adik saya yang yatim. Oh iya. Oh. Dan bapak saya yang Buddha. Karena termasuk fakir miskin bapak saya. Adik saya yatim Jadi yang saya dia kasih mulai ke dari- mereka semua gitu. Jadi dari orang-orang terdekat ya Kak ya. Iya iya. Oh iya, jadi pemahamannya seperti itu ya. Teman-teman jangan salah paham ya. Jangan salah paham loh ya. Jangan salah paham. Tak kirain ke fakir pati yayasan atau bukan gitu.
Karena saya juga punya panti yayasan, 3 orang anggotanya, bapak saya, adik saya. Itu semuanya termasuk kategori fukoro wal masakin. Gitu lah Mbak Winda. Ya luar biasa. Luar biasa. Teman-teman jangan salah paham ya. Jadi ini untuk memotivasi. Jadi bagaimana? Itu sebenarnya motivasi pertama dari saya ya. Jika kalian punya kelebihan uang ya kasih ke orang-orang fakir miskin, orang anak yatim, kepada orang tua, saudara itu. Ini kok saya kayak tersetrum gitu loh dari tadi. Jadi agak Saya pegang-pegang kok saya kayak pegang apa gitu loh. Kayak mulus-mulus gitu loh. Apa sih? Nggak jelas ini. maaf, Kak, banyak Saya pegang-pegang kayak megang punya Mas Bano gitu. Jadi buat nanti editor selamat mengedit banyak yang perlu di-cut ternyata ya. Oke. Maaf saya berusaha untuk tenang diri ya. Saya berusaha untuk tenang diri untuk bersikap sopan. Iya. Oke lanjut ya Kak ya. Tadi sudah banyak cerita tentang beberapa buku yang dan inspirasi dari membuat buku itu. Nah yang ingin saya tanyakan pertama kali apa yang menjadi inspirasi pertama kali untuk membuat buku? Saya apa itu memang suka nulis dari kecil Kak? enggak sih, saya sebenarnya ini loh ya apa? Saya itu menulis karena kebiasaan membaca saja sih. Karena kebiasaan membaca, saya itu suka membaca waktu SMA. Abis baca apa Kak? SMA itu saya sudah baca buku. Saya malah nggak pernah baca buku pelajaran. Oh, luar biasa. Jangan dicontoh untuk yang ini ya lanjut. Tolong jangan dicontoh kepada adik-adik SMA dan SMP karena ini akan merusak harkat dan martabat kalian. Nah baca buku apa yang sering dibaca Kak waktu SMA? Justru saya ketika SMA itu suka baca buku-bukunya teori evolusi, teorinya Darwin. Saya SMA kelas 3 itu sudah menghatamkan buku The Origin of Species, bukunya Darwin. Luar biasa. Tepuk tangan, itu sudah bacaan berat itu. Buku-buku keagamaan ya seperti buku-buku ini sih, buku-buku Kiai Haji Akil Husain Al Munawar. Buku-buku yang lain sih, buku-buku yang perspektif keagamaan yang progresif itu saya baca semua itu sebenarnya. Jadi banyak suka baca sih sebenarnya. Jadi lebih suka baca buku yang agak berat ya kalau kelas. Agak berat karena saya tahu bahwa saya akan ranking 1. Oh. Jadi saya itu selama SMA saya sudah yakin akan ranking 1. Jadi saya tidak perlu membaca buku pelajaran. Luar biasa, optimis gitu ya Kak? Enggak optimis karena memang saya ranking 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 3 saya ranking 1, jadi saya tinggalkan buku pelajaran karena saya sudah tahu, tapi saya tidak DO seperti Darwin. Seperti Einstein. Saya tidak DO. Kalau Einstein DO karena dia sudah merasa bosan di sekolah, kalau saya tidak. Karena saya butuh ijazah loh ya. Ijazah, saya sangat pragmatis. Saya butuh ijazah, akhirnya saya tidak DO walaupun saya ranking 1 terus. Jadi saya akhirnya belajar baca buku-buku berat itu loh. Dan perlu diketahui di kelas saya itu anggotanya jumlah siswanya per kelas 7 orang. Luar biasa. Jadi eksklusif ya Kak ya, eksklusif 7 orang. Maksudnya bukan untuk maksudnya enggak mengejek. 7 orang itu yang sakit-sakitan 7. Yang sakit-sakitan 5. Yang masuk terus 2 orang. Dan dua orang dan guru itu Kak. Iya, terkadang enggak ada muridnya. Luar biasa. Kisahnya sangat Enggak sih, enggak. Itu bagian dari hoax sebenarnya. Enggak, tapi di jumlah kelas saya itu 40 orang. 30 orang sih sebenarnya. 30 orang lebih per kelas. Tapi sebenarnya benar, saya itu sejak kelas 1 sampai kelas 3 saya tuh selalu menempati ranking 10 besar lah. Beberapa kali saya juara pertama terus. Makanya di sekolah SMA saya
man sekolah saya itu mendapat nilai tertinggi dalam lingkup regional sekolah. Makanya kalian jangan jangan meniru metode saya belajar ya. Saya itu setiap hari telat, tapi kalau disuruh ngerjakan tugas saya bisa loh. Itu bagian dari ilmu mukasyafah. Itu ilmu mukasyafah yang saya pelajari sejak SD. Jadi apa yang akan diajarkan guru itu saya sudah tahu berdasarkan wahyu dari malaikat. Enggak juga. Ini intermezzo teman-teman ya. Itu bagian gila saya sih sebenarnya. Iya. Jadi luar biasa untuk Simposium Today hari ini sangat ceria. Tapi tidak benar Mbak Winda ya. Itu ketika SMA saya selalu juara, makanya saya mengalokasikan waktu saya untuk membaca buku-buku yang agak berat. Dari situ saya berusaha untuk menulis gitu loh. Karena saya ingin masuk kuliah. Kalau saya tidak kuliah, kalau saya tidak membaca, apa sih yang akan saya pelajari gitu loh sebenarnya. Akhirnya karena membaca saya mulai mencapai titik puncak klimaks. Titik puncak klimaks. Iya, titik puncak Sudah klimaks. Puncak klimaks ya, Iya. Kak. Akhirnya saya mulai bosan membaca. Bosan dalam arti bukan berhenti membaca loh ya. Tapi ingin menuangkan pikiran saya gitu loh maksudnya. Dari situlah saya mulai menulis di berbagai koran. Setelah di koran saya agak kok enggak menyenangkan ya nulis di koran. Nulis sekarang hilang sekarang juga. Nulis hari ini hilang hari ini juga kalau nulis di koran gitu loh. Jadi Artinya kayak tidak kekal gitu loh menulis di koran. Akhirnya saya menulis buku gitu loh. 2015 itu pertama kali buku saya diterbitkan oleh Gramedia Corporation. luar biasa, Gramedia Corporation ya. Jadi teman-teman yang penasaran seperti apa bukunya Kak Thorik, silahkan cek di Gramedia. Search saja di Google atas nama Thorik Aziz Jayana Al-Kafir. Emang ada Al-Kafirnya Kak? Ada. Al-Kafir itu maksudnya ya Al-Kafir nanti Al-Kafir. Buat teman-teman apa arti Al-Kafir nanti silakan tanya di komen komen ya. aja. Jadi nanti buat teman-teman yang penasaran tentang lebih jauh lebih dalam tentang yang ada di samping saya ini bisa tanya-tanya di kolom komentar. Nah, gini, tadi kan bukunya sudah banyak ya Kak ya. Ini bicara tentang penulisan tadi, buku sudah banyak. Apakah ada kecenderungan misalnya pada awal-awal menulis kecenderungannya ke sastra keagamaan, ke non fiktif? Kalau akhir-akhir ini kira-kira buku-bukunya tentang apa biasanya? Begini, ketika Anda sudah terkenal di dunia kepenulisan, maka Anda tidak perlu repot-repot untuk membuat naskah. Artinya Anda akan dihubungi oleh berbagai penerbit untuk membuat sebuah karya yang sudah ditentukan gitu loh. Saya sering mendapat tawaran dari penerbit untuk menulis tema ini, tentang judul ini dengan konteks dengan berbagai outline seperti ini. Saya sering banget menulis seperti itu. Bahkan ada yang menawarkan untuk menulis hal-hal pertanian. Walaupun saya tidak pernah terjun dalam pertanian gitu loh. Menawarkan saya, ya saya ambil. Saya kan orangnya membutuhkan duit gitu loh. Saya pragmatis aja gitu loh. Salah satu motivasi saya menulis ya karena saya lapar gitu loh. Jangan ditiru loh ya. Bahwa itu wajar gitu kan ya? Ya wajar, itu rasa kemanusiaan lah. Saya menulis itu karena mencari uang juga gitu loh. Tapi karena saya melihat orang-orang yang berkompeten dalam hal penulisan ya saya kasih ke teman-teman untuk menuliskannya gitu loh. Jadi untuk selama ini kesibukan saya adalah nganggur tetap ya. Luar biasa. Karena tawaran-tawaran dari penerbit saya pasrahkan kepada teman-teman semua gitu. Gitu sih, nggak ada yang spesial dalam hidup saya. Ini ya. Jadi dari berbagai macam buku yang sudah diterbitkan, yang sudah ditulis oleh Kak Thorik, yang paling spesial. Yang paling spesial sih saya saat ini menulis tentang pemikiran sih, lebih kepada pemikiran sekarang ya. Kalau dulu masa 2015 sampai 2019 saya menulis buku-buku motivasi lah. Untuk berbuat baik apa saja. Karena saya bosan, akhirnya saya mulai menulis buku-buku berat ya, pemikiran-pemikiran keislaman, pemikiran
tasawuf gitu loh. Karena akhir-akhir ini saya memperhatikan terutama banyak golongan-golongan atau ormas-ormas yang selalu terlalu tendensius terhadap kepentingan-kepentingan yang mereka balut dengan agama. Itu yang sebenarnya saya sangat anti sekali dengan golongan-golongan ini. Makanya saya selalu menjadi cibiran di media sosial, terutama di Facebook, ketika mengkonfrontasi kelompok-kelompok semacam ini. Itu yang menjadi bahan saya untuk menulis itu loh. Jadi sebagai kritik sosial juga. Sebagai kritik sosial, konstruksi sosial sih sebenarnya. Karena saya anti terhadap ya Habib-Habiban lah ya, yang merasa sok paling benar gitu loh. Saya itu sangat anti terhadap hal itu. Makanya saya itu berupaya, saya bukan NU secara kultural, secara struktural, walaupun saya memahami, menyepakati terhadap pemikiran-pemikirannya. Jadi saya ini sekarang berupaya untuk mengkompres, menahan terhadap pemikiran-pemikiran radikalisme semacam itu sebenarnya. Oh, jadi fanatisme, radikalisme berusaha untuk intoleran semuanya saya berupaya untuk menahan hal semacam itu. Itu menjadi tema-tema tulisan saya untuk berikutnya itu. Oh, luar biasa. Silakan nanti teman-teman ditunggu, jangan lupa cek di mana biasa di media semuanya ya. Ya, cari aja dah di buat yang penasaran seperti apa, kok seperti apa? Siapa Kak Thorik Aziz Jayana ini? Silakan cek, ketik Thorik Aziz Jayana di Google, nanti akan muncul dengan gambar-gambarnya. Kalau orangnya yang seperti ini ya. Jadi bukan maksud seksis ya, Kak. Jadi buat mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan untuk calon-calon yang ingin jadi penulis. Yang ingin jadi penulis, Kak, kira-kira gimana? Pesan saya untuk calon-calon penulis, menulislah dengan hal-hal yang membuat Anda bahagia. Jangan mengikuti alur-alur tulisan yang sudah biasa-biasa saja itu. Karena saya sudah rasakan itu. Menulis mengikuti alur keumuman itu terkadang membuat kita berada di bawah. Menulislah dengan corak khas Anda sendiri gitu loh. Tapi terkadang kalau yang saya dengar beberapa orang-orang penulis itu, Kak, ya maksudnya keluh kesahnya itu kadang disebut ini buku-buku tren kayak gini. Ya maksudnya buku-buku yang seperti ini tuh kadang-kadang nggak laku gitu. Nah, itu kadang kan penulis itu mengejar ke sana. Maksudnya yang sedang booming sekarang. Iya sih. Bagaimana ya? Kalau saya sih saat ini mencari eksistensi dari menulis gitu loh. Saya menulis maka saya ada. Itu kata Kang Maman itu. Saya menulis maka saya ada. Kartes ya. Bukan ya. Itu terserah Kang Maman yang tahu silakan cek tulis di kolom komentar. Apa? Tapi memang betul sih perhatian pemerintah Indonesia, terutama pemerintah daerah terhadap penulis-penulis itu kurang respect. Buku-buku mereka dibajak. Itu kan sebenarnya bagian dari bentuk pembunuhan terhadap penulis sebenarnya. Buku-buku mereka dibajak, penulis itu tidak mendapatkan royalti dari bukan royalti. Apa sih namanya? Kesejahteraan dari pemerintah. Seharusnya pemerintah itu memberikan kesejahteraan bagi penulis itu loh. Itu harapan saya sih pada pemerintah. Karena dengan demikian itu akan mendongkrak dunia literasi dalam kehidupan kita sebenarnya. Setiap orang akan berusaha untuk membaca, menulis gitu. Ketika melihat mereka kehidupannya sejahtera gitu loh. Sekarang kan beda. Orang itu melihat kesejahteraan itu dari angkatan bersenjata, menjadi pegawai negeri gitu. Itu karena kehidupan mereka lebih nyaman, makanya mereka berupaya untuk menyogok dan membeli jabatan dan sebagainya hanya untuk mendapatkan hal itu sebenarnya sih. Karena kurang memperhatikan hal-hal yang lebih mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD itu sebenarnya dalam pemahaman saya ya ini gitu, mendongkrak literasi sebenarnya gitu. Lebih mengapresiasi para penulis gitu kan. Bukan menciptakan kultural untuk menjadi pegawai negeri atau angkatan bersenjata, walaupun itu sebenarnya juga perlu gitu loh. Tapi selama ini seolah-olah kita hidup dalam kultur bahwa pegawai negeri itu sejahtera gitu loh. Kalau sudah jadi pegawai negeri, enak hidup gitu ya. Anda sudah finish gitu loh.
itu sudah sejahtera. Itu sebenarnya bagaimana sih saran saya untuk pemerintah itu untuk mendongkrak kehidupan literasi di zaman sekarang itu loh. Itu sih sebenarnya harapan saya kepada pemerintah dan kepada para penulis. Para penulis menulislah dengan yang membuat Anda bahagia gitu loh. Anda tidak mendapat royalti pun menulislah tetap, karena setidaknya Anda akan mendapatkan amal nanti dicatat di surga gitu loh. Jadi juga ada yang menulis gitu ya, sudah ada yang menulis di. Silakan ya menulis apa saja ya, yang sekiranya membuat kebaikan kepada orang lain gitu loh. Gitu sih Luar biasa. pemahaman saya. Jadi kepada teman-teman ya tadi kan mungkin salah satu dari salah satu pesan dari Kak Torik tadi bahwa kadang penulis itu malas untuk menulis karena mungkin kurang apresiasi dari pemerintah, karya-karyanya kurang dihargai, mungkin seperti itu. Tapi menulislah karena itu menjadi passion kalian gitu. Jadi kalau kita sudah menjadi passion, apapun nanti resikonya, walaupun nggak dibayar dan sebagainya, kita happy. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin saya juga setuju sebenarnya kalau kita hanya mengarusutamakan atau menggarisbawahi bahwa pekerjaan yang spesial atau pekerjaan yang utama itu adalah menjadi PNS misalnya. Nah, tidak, tapi banyak profesi-profesi yang kreatif atau profesi-profesi yang banyak sekarang gitu yang perlu juga dihargai dan apresiasi. Mungkin itu saja buat teman-teman yang ingin Symposium Today untuk mengundang kakak ini lagi, silahkan. Jadi mungkin itu saja dari kami, sampai jumpa di Symposium edisi berikutnya. Jangan lupa like, comment dan Subscribe. ya, dan subscribe ya. Karena kita hidup dari viewer ya. Iya, gak usah jujur-jujur juga Ya kan. enggak juga, kita harus pragmatis biar banyak. Silakan komen yang banyak, share yang banyak biar kita hidup. Oke, itu saja dari kami. Sampai jumpa di Symposium Today edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.